nggak sih kamu mikir? Kenapa di dunia One Piece pemerintah dunia yang begitu kuat justru takut pada satu huruf kecil? Bukan senjata kuno, bukan Yonko, tapi huruf D. Menurut kamu, kalau cuma inisial biasa, kenapa harus disembunyikan? Lihat nama-nama ini. Monkey D. Luffy, Golden Roger, Portigas Don Wasi, Trafalgar D. Waterloo, Marshall D. Teach. Coba kamu perhatiin satu hal. Apa ada satupun dari mereka yang bisa dikendalikan? Mau jadi pahlawan, penjahat, atau monster? Mereka semua hidup dengan cara mereka sendiri. Dan sekarang pertanyaannya, apakah dia itu takdir atau pilihan? Pemerintah dunia menyebut mereka musuh alami para dewa. Tapi dewa yang mana? Tuhan sejati atau manusia yang mengaku dewa dan hidup di atas penderitaan orang lain? Kalau kamu hidup di dunia One Piece, kamu akan patuh pada Tenryubito atau justru tertawa seperti Luffy? Sekarang kita masuk ke teori terkuat. Banyak yang percaya. Berarti Don, Fajar selalu datang setelah malam panjang. Menurut kamu, malam apa yang sedang disingkirkan? Abad kekosongan? Kebohongan sejarah atau sistem dunia yang busuk? Menariknya, pemilik Des sering muncul saat dunia berada di titik paling gelap. Roger membuka era bajak laut, Ace mengguncang hati dunia, Luffy menghidupkan kembali Tawa. Kebetulan atau memang sudah ditakdirkan? Sekarang pertanyaan penting. Kenapa pemilik D tersenyum saat mati? Roger tertawa di tiang eksekusi. Ace tersenyum di pelukan Luffy. Kalau kamu di posisi mereka, bisa nggak tersenyum saat hidupmu berakhir? Atau justru itulah bedanya, mereka tahu sesuatu yang dunia tidak tahu. Mereka tahu bahwa kehendak tidak mati bersama tubuh. Ia berpindah, diwariskan dan bangkit kembali. Dan sekarang aku mau tanya kamu. Menurut kamu, kehendak Roger diwariskan ke siapa? Di dunia One Piece, tidak semua pemilik D berjalan di jalur yang sama. Marshall D. Teach adalah buktinya. Sama-sama D seperti Luffy, tapi pilihannya berlawanan. Mungkin masalahnya bukan soal baik atau jahat, tapi soal kebebasan. Karena kebebasan tanpa moral bisa berubah jadi kekacauan. Lalu kita mundur ke masa lalu, ke abad kekosongan, ke sosok bernama Joy Boy. Dia gagal menepati janjinya, tapi kehendaknya tidak pernah mati. Banyak petunjuk mengarah bahwa Joy Boy adalah pemilik D pertama. Artinya Luffy bukan awal, dia hanya pewaris terbaru. Dan di titik ini muncul Dewa Nikah, Dewa Tawa, Dewa Pembebasan. Anehnya, sosok yang membawa Tawa justru ditakuti pemerintah dunia. Mungkin karena Nikah bukan dewa untuk disembah, melainkan simbol perlawanan, simbol dunia yang tidak mau tunduk. Pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau nanti rahasia D benar-benar terungkap, menurut kamu dunia One Piece akan runtuh atau justru benar-benar bebas? Tulis pendapatmu di komentar. Karena mungkin kehendak D tidak hanya hidup di cerita, tapi juga di orang-orang yang menolak tunduk pada ketidakadilan.